itu nabi. Ya kan? Dan makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang suri tauladan dalam semua hal. Suri tauladan dalam beribadah. Nabi Muhammad, enggak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah mendapatkan jaminan ampunan, walaupun sudah mendapatkan tentunya jaminan surga, tetapi tidak mengurungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk getol dalam beribadah. Bahkan melebihi ibadahnya para sahabat yang lain. Yang ampunan belum jaminan, ya kan? Surga pun belum jaminan. Ya, sampai ada sahabat itu kan yang bertanya, Nabi, engkau sudah mendapatkan jaminan ampunan dan surga, kok ibadah kamu masih sampai kayak gini? Ya, kakinya itu sampai, ya kalau kita ini saking banyaknya kita ini berdiri sholat itu sampai pecah-pecah itu kaki itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa jawaban Nabi? Ini adalah ungkapan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam ibadah, dalam menjadi kepala rumah tangga. Suri tauladan juga dalam hal menjadi pemimpin. Ya. Suri tauladan dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang digambarkan oleh Al-Qur'an itu wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya itu sangat mulia. Ya. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlihat jelas ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan sesama. Dalam semua hal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan bagi umat beliau. Ya. Nah ini ya, kembali lagi ke ayat pertama dalam surat Al-Anfal. Di sini Allah berfirman, "Qulil anfalu lillahi war rasul," yang dimaksud dengan bahwasanya harta rampasan itu milik Allah dan milik Rasulnya bukan berarti dimiliki oleh Allah, bukan juga berarti dimiliki oleh Rasulnya. Bukan berarti harta rampasan ini kemudian dikuasai oleh Allah, juga bukan berarti dikuasai oleh Rasulnya. Tetapi keputusannya ini tidak mengandalkan voting dari kalian, enggak. Tidak mengandalkan musyawarah dari kalian, enggak. Tetapi ini keputusannya ini diserahkan kepada Allah dan diserahkan kepada Rasulnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikannya kepada umat beliau. Nah, ini yang dimaksud dengan qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah. Maka kemudian diingatkan, ya, bertakwalah kepada Allah, ya. Bertakwalah kepada Allah artinya apa? Ya. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah bi ta'atihi, dengan kalian taat kepadanya. Wajtinabi ma'asihi, dan menjauhkan, ya, larangan. Nah, itu maksud dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diingatkan. Nah, ya, saya tadi nyari air putih, ya, tahu aja Pak Adi. Jangan sampai setelah nanti ada ketentuannya berkaitan dengan pembagian harta rampasan, kemudian kalian membangkang. Jangan sampai setelah kemudian ada aturan bagaimana harta rampasan ini dibagi, kemudian kalian menolak.
tidak adil ini, mestinya bagian kami ini lebih banyak. Oh, jangan sampai. Makanya di sini ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan para sahabat beliau, khususnya bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian takut kepada Allah. Takwa dalam artian apapun yang menjadi putusan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian ikut. Wa aslihu dzata bainikum. Ya, perbaiki hubungan di antara kalian. Karena seperti yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, di awal tadi, sebelum ayat berkaitan dengan pembagian harta rampasan ini diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sempat terjadi perselisihan. Sempat terjadi konflik di antara para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan di sini, ya, wa aslihu dzata bainikum. Artinya apa? Aslihul halal lati bainakum. Ya, perbaiki kondisi hubungan di antara kalian. Bil iktilaf wa adamil ikhtilaf. Dengan terus bersatu dan tidak berkonflik di antara kalian. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Dan tentunya perintah ini juga yang kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat Islam, umat Nabi Muhammad ini kalau bersatu, itu kekuatan itu akan didapat. Apapun, ya kan Bapak Ibu sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kebaikan untuk hambanya yang beriman, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, itu akan didapat, bahkan akan mudah didapat ketika kita ini orang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersatu. Tapi kalau kita saja tidak bersatu, bagaimana kita mau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, makanya di sini, ya, wa aslihu dzata bainikum. Jangan gara-gara urusan harta rampasan kalian gontok-gontokan. Jangan gara-gara urusan harta rampasan yang tidak seberapa ini, karena dunia ini sebanyak apapun kalau kita membahasnya, ya dalam Al-Qur'an, dunia sebanyak apapun itu sedikit, Bapak Ibu sekalian. Maka diingatkan di sini, wa aslihu dzata bainikum. Jangan karena harta rampasan, ya kalian kemudian, ya, berselisih di antara kalian. Karena sering sekali Bapak Ibu sekalian, ya, yang menjadi faktor kita ini, ya, berkonflik itu adalah urusan duniawi, urusan materi. Padahal dunia materi kan nggak dibawa mati, ya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kalau urusan senang relatif Bapak Ibu sekalian, banyak juga relatif Bapak Ibu sekalian. Makanya kan kita juga baca kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, orang yang kaya itu bukan berarti yang kaya harta, yang kaya materi, enggak. Kaya harta, karya materi, tetapi kelakuannya masih rakus, ya, mengambil apa yang bukan menjadi haknya, itu sebenarnya tidak layak untuk dikatakan orang kaya. Orang miskin, ya, masih minta-minta, masih mengambil apa yang bukan menjadi haknya, itu bukan orang kaya itu, ya kan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aghnan nas, orang yang paling kaya di antara umatnya ini, ya, kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayanya beliau bukan kaya harta, bukan karya materi. Ya. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengeluh. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, nggak pernah mengeluh. Kenapa ya Allah, Engkau tidak berikan kepada kami harta yang lebih dari apa yang Engkau berikan.
Nah, ini ya. Wa aslihu dzata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu. Kembali ditekankan ya untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dalam artian ati'u amrallah. Taati perintah Allah. Wa amra rasulihi. Taati juga perintah Rasulnya. Fil hukmi fil ghanaimi. Ya, dalam konteks ini ya berkaitan dengan hukum seputar pembagian harta rampasan, kalian taati Allah, kalian taati Rasulnya. Nah, ini yang dimaksud dengan wa ati'ullaha wa rasulahu. Qala Ubadah bin As-Samit, dikatakan oleh Ubadah bin Samit, nazalat fina ashabu badrin hina ikhtalafna wa sa'at akhlaquna. Jadi ayat ini ya turun berkaitan dengan kami para sahabat yang turun saat perang Badar. Ketika kami berkonflik, bahkan ya perilaku kami sudah buruk gara-gara konflik di antara kami. Ya, mungkin buruk itu mungkin sudah menyalahkan, ya kan. Kemudian ya konflik tapi sudah buruk akhlaknya itu ya mungkin sudah menyalahkan, kemudian menghujat ya, itu sudah sempat terjadi itu di antara para sahabat Rasul yang keluar berperang saat perang Badar. Fanazza'allahu al-anfal min aidina. Ketika para sahabat sudah saling mengklaim, ini punya kami, ini buat kami, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala urungkan itu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alaha li Rasulillah. Kemudian turun ayat ini ya yang menerangkan bahwasanya ini pembagian harta rampasan ini diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqasamaha 'ala as-sawa fakana fi dzalika taqwallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi di antara para sahabat yang terlibat langsung dalam perang Badar itu secara sama, secara adil ya. Dan menerimanya para sahabat pada saat itu dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya itu adalah bukti dari ketakwaan mereka kepada Allah, bukti dari ketaatan mereka kepada Rasulnya, dan tentunya keinginan baik dalam diri mereka agar supaya ya hubungan di antara mereka itu ya baik. Nah, ini ya memang seperti yang kami katakan tadi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ayat pertama dalam surat Al-Anfal itu, kisah yang melatar belakangnya itu adalah konflik di antara para sahabat seputar pembagian harta. In kuntum mu'minin. Ayat pertama dalam surat Al-Anfal ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Artinya apa? In kuntum haqqan mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. In kuntum haqqan mu'minin kamilina fil iman, kalau kalian ya kamil itu kan dalam artian sempurna ya. Kalau sempurna iman kalian, kalau baik iman kalian ya kan, maksudnya itu apa? Maka taati Allah, taati Rasulnya, jangan berkonflik di antara kalian dalam hal pembagian harta rampasan. Nah, ini ayat pertama dalam surat Al-Anfal. Kenapa ada surat dalam Al-Quran dinamakan dengan surat Al-Anfal, harta rampasan? Ya, kalau kita baca nama-nama surat dalam Al-Quran ini kan macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ada nama orang, ya kan, surat Ibrahim, surat Hud, surat Yunus. Ya kan, nama-nama orang kan. Ada nama-nama binatang, ya kan? An-Naml, kan ada surat An-Naml, Naml semut. Ya kan? Al-Ankabut, ya kan? Al-Ankabut itu laba-laba, ya kan? Al-Baqarah, kan Baqarah kan sapi, ya kan? Ya ada juga ya tentunya
nama-nama surat dalam Al-Quran itu berkaitan dengan ya peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ya, berkaitan dengan harta rampasan, ya, maka dinamakan dengan surah Al-Anfal. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya tentunya dalam kondisi kekinian, ya kan. Apakah ini harta rampasan ini akan didapat oleh kaum muslimin sehingga ayat semacam ini kemudian kita butuhkan oleh kaum muslimin pada saat ini, ya terlepas dari apakah suatu saat itu harta rampasan sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah itu didapat oleh kaum muslimin, tetapi pesan dari ayat ini kan jelas ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai karena urusan materi, jangan sampai karena urusan duniawi kemudian kita tanggalkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai karena urusan materi, jangan sampai karena urusan duniawi kemudian kita melakukan perbuatan dosa, kita melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya. Jangan sampai karena urusan duniawi, jangan sampai karena urusan materi kemudian rusak hubungan persahabatan, ya persaudaraan di antara kita. Karena faktor yang mendorong orang itu melakukan kemaksiatan, faktor yang mendorong orang melakukan perbuatan dosa, faktor orang yang kemudian dia berlaku zalim terhadap temannya, terhadap saudaranya, itu adalah dorongan-dorongan duniawi, dorongan-dorongan yang sifatnya itu materi. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW, ya kan? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya, dan dibiarkan terus perselisihan itu terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW, itu kemenangan-kemenangan, harta rampasan yang didapat setelah perang Badar itu akan menjadi konflik yang terus berkepanjangan, tidak berkesudahan. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, harta rampasan apapun yang didapat oleh kaum muslimin saat itu aturannya ini sudah jelas. Ya kan? Diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada Rasulnya, dan itu sudah ada ketentuan, Sebelum kami melanjutkan ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan mungkin kalau ada yang terlebih dahulu mau ditanyakan. Harta sitaan. Ya tentunya tidak bisa Bapak Ibu sekalian disamakan harta sita ya istilahnya ya, harta sitaan dengan harta rampasan. Ya tentunya tidak sama. Ya. Kalau harta rampasan itu kan ya itu dalam penjelasannya 4/5 dari harta rampasan yang didapat itu peruntukannya itu untuk siapa? Ya, mereka yang memang ikut berperang. Itu 4/5. Ya kan? Ada ketentuannya. 1/5-nya itu diantaranya itu adalah untuk Rasulullah, tapi tidak untuk Rasulullah saja, ya kan? Untuk keluarga Rasul, ya, tetapi tidak untuk keluarga Rasul saja, tetapi orang-orang yang berhak, fakir, miskin, ya kan, ibnu sabil, fisabilillah, ya kan itu kan, itu ketentuan harta rampasan. Tapi 4/5-nya itu untuk mereka yang keluar dalam peperangan. Kalau harta sita ya kan, itu kan milik negara ya, milik negara. Oh enggak, bukan. Ya, tidak juga kemudian dikategorikan sebagai harta rampasan tidak perang atau yang itu namanya al-fai kan gitu kan, enggak juga. Kan harta sita itu kan ya milik negara. Misalnya hasil korupsi, yang dikorupsi kan harta negara. Ya kan? Jadi istilah korupsi itu kan kalau yang diambil itu kan harta negara. Kalau perusahaan swasta kan nggak ada istilahnya korupsi. Benar nggak? Kalau di swasta itu kan ya itu kan milik perusahaan. Ya.
Kalau instansi negara itu KPK itu kan setahu saya ya, dibenarin kalau salah kan, itu kan berkaitan dengan kalau harta yang diambil itu adalah harta negara. Ya. Maka ketika terjadi proses penyitaan, ya, dikembalikan ke siapa? Dikembalikan ke negara. Full, penuh itu harta sitaan itu milik negara. Oh, kemudian dibagi oleh jurusita juga. Jurusita kan dia yang turun ke bawah. Apakah kemudian jurusita itu dianalogikan ya sebagai mereka para sahabat yang berperang di medan peperangan? Karena jurusita itu kan bisa jadi di lapangan dia menghadapi penolakan apa. Nah, enggak seperti itu. Kan jurusita itu kan mereka pegawai negara dan sudah digaji oleh negara. Tidak bisa juga kemudian artinya dianalogikan itu apa? Dikiaskan, disamakan, ya kan, dengan yang berperang, ya kemudian mereka mendapatkan bagian dari harta rampasan. Tidak. Jurusita berarti dia mendapatkan bagian dari harta sitaan yang dia sita. Nah, tidak juga seperti itu. Ya, harta sitaan tentunya itu milik negara penuh, ya, dan dikembalikan kepada negara. Dan jurusita tentunya tidak ada bagian dari harta sitaan yang dia dapat, karena memang itu sudah tupoksinya dia, sudah pekerjaan dia, dan dia sudah digaji oleh negara ketika menjalankan tugas sebagai jurusita. Saya pikir itu Bu Haji. Oh, penggunaannya tentunya dikembalikan kepada negara untuk kepentingan rakyat. Ya terserah negara nanti untuk apa kan, itu kan dikembalikan, yang penting untuk ya dikembalikan kepada negara dan untuk kepentingan rakyatnya. Ya. Oh, ternyata kemudian negara dari harta itu membiayai misalnya pembangunan jalan, ya boleh. Pembangunan misalnya rumah ibadah, boleh enggak? Ya boleh juga. Saya pikir itu tentunya beda ya, harta gonogini dengan harta tali asih itu kan nggak sama, ya kan? Kalau harta istilahnya itu, kalau bahasa agamanya itu memang mut'ah, ya. Atau bahasa di sininya itu apa? Tali asih atau apa ya, tali asih ya. Itu kan memang tidak bisa seorang istri memaksa suaminya untuk memberikan istilahnya tadi ya tali asih itu dalam jumlah atau dalam besaran yang dia inginkan, itu kan tidak bisa. Itu kan nanti dikembalikan kepada putusan hakim. Ya, hakim juga tentunya nanti akan menanyakan kepada pihak suami berdasarkan kemampuannya. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika misalnya sudah diputuskan sekalipun dalam perjalanannya, misalnya suami ini tidak mampu, ya kan? Apakah kemudian suami dalam hal ini kalau benar dia tidak mampu kemudian dipersalahkan? Tidak juga, tidak bisa juga disalahkan. Ya. Jadi ini babnya ini beda dengan bab harta gonogini. Karena harta gonogini kan harta mungkin yang didapat karena ya didapat bareng-bareng sama-sama antara suami dengan istri. Ya kan? Kalau yang tadi kami sampaikan itu mut'ah itu atau harta tali asih, itu tentunya akan dikembalikan kepada kemampuan dan kerelaan, kesudian seorang suami untuk memberikannya kepada istrinya. Karena dalam Islam pun dalam hal ini tidak ada ketentuan pastinya, Bapak Ibu sekalian. Lain dengan misalnya harta waris. Ya, harta waris itu kan ketentuannya itu kan rigid, pasti. Atau zakat. Zakat itu ketentuannya itu kan juga rigid dan pasti. Ya. Tidak boleh kurang. Tapi kalau lebih enggak apa-apa, anggap itu sebagai sedekah. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mut'ah, harta apa tadi? Tali asih istilahnya itu dalam Islam itu, ya kan, itu dikembalikan kepada kemampuan
dan kesanggupan dan keridhaan suami. Harta rampasan itu tidak mesti dalam bentuk materi. Bisa juga ya dalam bentuk tawanan tadi. Ya, jadi harta rampasan itu ya tidak harus dalam bentuk materi, tapi juga bisa dalam bentuk tawanan. Ya. Makanya di antara harta rampasan yang didapat ya saat perang Badar itu, ya di antaranya itu ya para tawanan itu. Maka kita baca dalam sejarahnya itu ya, tawanan sebagai tebusannya ya dia kalau punya duit itu kan menebus ya sekian banyak, itu juga nanti mungkin bisa dikonversikan itu setelah itu, ya kan Bapak Ibu sekalian ya. Atau ya kalau tidak menebus ya bisa juga nanti itu ya untuk dimiliki ya harta apa ketika harta rampasan itu dalam bentuk ya misalnya tawanan ya tawanan kan gitu. Tapi zaman waktu itu ketika perbudakan itu memang apa artinya masih apa artinya biasa terjadi ya. Yang jelas harta rampasan itu memang tidak hanya dalam bentuk materi saja, tapi kalau sekarang itu kan ya sudah ada itu hukum internasional berkaitan dengan tawanan perang, itu sudah ada sekarang. Dan Islam Bapak Ibu sekalian ya tentunya ya, mengajarkan kita perbudakan itu untuk ya memang dihapus di muka bumi ini ya, pada akhirnya seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua, Palestina itu apakah masuk dalam kategori harta rampasan ya. Saya tidak memahaminya Palestina itu sebagai bagian dari harta rampasan. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian pagi hari ini ya, walaupun kita hanya membahas cuma satu ayat ya. Mudah-mudahan satu ayat yang kita baca awal ayat dalam surat Al-Anfal ini ya ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari membaca ayat pertama dalam surat Al-Anfal ini. Sebelum kita sama-sama berdoa, sebelum kita sama-sama membaca kafaratul majlis, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala hazanina wa dhahaba humumina wa humumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna asraral Qur'an وفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.